Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dhurriyyatina Allah ya'ali rijadin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه ثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Thumma ila sahibu syarhaki Salih bin Umar Darat rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sarah yang ke 125. In raghabat kal bidayatu zahadat kan nihayat inda'aka ilaiha dhahirun nahaka anha batinun. Artinya jika engkau terpikat, jika engkau tertarik oleh permulaannya, maka engkau akan jemu pada akhirnya. Jika engkau terpengaruh pada zahirnya, maka engkau akan menolak pada batinnya. Apa sih maksudnya hikmah ini? Kata Imam Ahmad ibnu Athaillah, maksudnya adalah jika engkau tertarik pada kenikmatan dan
kemuliaan, dan kebanggaan ketika memangku sebuah jabatan. Itu memang biasa begitu. Permulaannya orang itu mau menerima jabatan karena ngelihat apa? Iming-imingnya. Apa sih jabatan? Oh, kalau kamu menjabat ini kamu akan mulia. Kalau kamu jabat ini orang akan hormat semua sama kamu. Kalau kamu jabat ini orang akan di bawah kamu semua. Maka hal-hal yang demikian itu membuat seseorang menjadi tertarik untuk memikul sebuah jabatan. Karena ada tadi kenikmatan-kenikmatan yang akan dia terima. Kalau kamu punya jabatan ini, anak kamu kemana aja bebas tilang. Kalau kamu masuk punya jabatan ini, kamu kemana aja pakainya dasi, pakainya sepatu, hebat dong sayang. Karena ada iming-iming tadi yang dia lihat itu merupakan kebaikan yang banyak, maka seseorang menerima sebuah jabatan. Tapi kalau engkau melihat akhirnya, nggak ngelihat awalnya, tapi ngelihat juga apa? Akhirnya pasti engkau akan mengalami kesusahan. Isinya nggak hanya kenikmatan, tapi akan ada hal yang banyak sekali yang akan menyusahkan kamu. Apa? Ya macam-macam. Ada hisab di akhirat. Paling parahnya itu dibully ketika turun jabatan, hilang kemuliaannya. Itu akhirnya tuh. Lah kadang orang nerima jabatan itu karena hanya memandang awalnya, nggak melihat akhirnya. Hingga kata jadi RT oke dah. Kenapa? Karena banyak kemuliaannya, apalagi jadi presiden 3 kali bisa-bisa. Kenapa? Karena banyak keuntungannya. Tapi coba dia lihat nanti akhirnya yang isinya kerugian, kesusahan, kesedihan. Sedikit orang yang akan nerima jabatan itu. Gak akan semua orang menerimanya. Tapi karena yang dilihat dia, yang dipandang dia itu hanya awalnya saja, maka dia tertarik tanpa melihat akhirnya. Jika nafsumu tertarik dengan keindahan lahirnya jabatan, maka lihatlah sisi batinmu. Sebab akhirnya akan dihisab, sehingga orang yang berakal pasti enggan menduduki jabatan tersebut. Ini gambarannya begitu. Orang yang tahu sesudah dari setiap jabatan, maka dia tidak akan tergiur untuk menjabatnya. Apa pertama? Hilangnya kekuasaan. Pasti. Akhirnya tuh pasti akan kehilangan kekuasaan. Kenapa sebabnya? Entah dipecat, entah pensiun, entah koed. Ya kan? Kalau masanya habis namanya pensiun.
belum masanya habis sudah turun dipecat. Pensiun belum dipecat enggak, kontraknya habis sama Allah, mati. Maka itu akan menjadikan kamu meninggalkan jabatanmu, pasti itu. Maka orang yang keadaannya demikian, ketika dia melihat awalnya enak, pasti sedih. Hilangnya semua kemuliaan, kesenangan, kebanggaan, harga diri, semuanya akan hilang. Terus yang kedua lagi, akan mendapatkan pertanyaan nanti di akhirat. Ini yang berat. Hanya orang itu akan susah, nggak mau menerima jabatan ketika mikirin gimana nanti saya ditanya di akhirat. Bisa jawab nggak saya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian ingin mendapatkan jabatan. Bagi kalian yang ingin mendapatkan jabatan, jabatan itu akan membawa pada penyesalan. Nabi mengingatkan, kalau kamu tergiur pada sebuah jabatan, entah itu RT, RW, apalagi DPR, MPR, ya, jabatan-jabatan dunia, kamu tertarik, pasti akan membawa kamu pada penyesalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi dalam hadis yang lain, yang namanya jabatan itu permulaannya adalah celaan, di tengahnya adalah penyesalan, dan di akhirnya adalah siksaan. Coba, yang enak yang mana coba? Hadis Nabi ini sahih. Pertamanya adalah celaan, tengah-tengahnya adalah penyesalan, akhirnya adalah siksaan pada hari kiamat. Kecuali orang yang adil, kecuali orang yang adil. Karena orang yang adil itu akan terhindar dari itu semua. Tapi bagaimana dia bisa adil pada keluarganya? Pejabat kadang adil sama orang lain, tegakkan hukum yang lurus. Begitu yang kena keluarganya, jangan deh, kita kompromi aja lah, yang enak gimana. Susah mau adil sama keluarga. Kalau sama orang lain bisa tegas, dia keras, nggak boleh begini. Begitu yang kena hukum, kena masalah keluarganya, langsung lembek, langsung beda, pendapatnya lain. Kenapa kok awalnya itu celaan? Ketika dia nggak adil, isinya celaan. Celah sono, celah sini, bully sono. Apa jabatan cuma buat keluarganya doang? Jabatan cuma buat enaknya doang. Jabatan cuma buat KKN, yang naik keluarganya, yang naik iparnya, yang naik kakaknya, yang naik lagi tetangganya, yang naik lagi. Isinya celaan. Ketika dia nggak adil, akan banyak celaan diberikan kepada dia. Nah, kalau yang adil gimana? Ya nggak akan dapat celaan. Yang nyela dia justru orang-orang yang nggak bisa mendapatkan keuntungan.
Yang tadinya biasa korupsi, tadinya biasa main suap, biasa ketika pejabatnya adil, justru dia nyaci maki, asal pejabat kurang ajar, nggak bisa diajak korupsi. Nah, itu. Tapi kalau yang pejabatnya itu nggak adil, wah ini yang begitu seneng, tapi masyarakat, rakyat, umat semua mencela dia. Awalnya celaan, tengahnya penyesalan. Apa tengahnya? Ketika turun jabatan, isinya penyesalan. Udah dicaci, pas turun jabatan habis dibully, masuk pengadilan, dituntut, KPK masuk, ini masuk, kehormatan hilang. Itu tengah-tengahnya itu. Akhirnya apa? Ketika dia mati, urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan 3 ini, maka kamu gak akan menerima satu jabatan kecuali kamu bisa jadi orang yang adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namanya adil. Lurus. Kadang orang itu nggak bisa lurus ketika berkaitan sama keluar. Mau orang lain mau lurus, kenceng, lempeng, begitu kena keluarga, siap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dari umatku yang memegang sebuah jabatan lalu dia menjaga dirinya sendiri dan keluarganya tapi tidak menjaga rakyatnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nabi bersabda nih, orang yang memangku sebuah jabatan dari umatku dan dia hanya mikirin dirinya, keluarganya, nggak pernah mikirin rakyatnya, nggak pernah mikirin maslahat umat, maka kata Nabi, dia tidak akan mencium baunya surga. Kan dituntut sama Nabi, maknanya masuknya surga nggak akan duluan, belakangan. Setelah dihisab, setelah dituntut banyak orang, setelah baru nanti itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran adil itu adalah apabila seorang pejabat bisa menjaga rakyatnya seperti dia menjaga dirinya dan keluarganya. Itu baru adil namanya. Kalau seorang pejabat bisa menjaga rakyatnya, bisa menjaga kaumnya seperti dia menjaga dirinya sendiri dan keluarganya, maka itu namanya dia berbuat adil. Tapi kalau pada dirinya begini, sama keluarganya begini, sama rakyatnya begono, itu namanya nggak ada keadilan. Makanya kata Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau anakku mencuri, aku potong tangannya. Nabi yang ngomong. Artinya hukum ditegakkan dengan lurus, mau anak saya kayak mau yang lainnya, hukum tegak. Nggak ada, ini kan anak saya nggak enak. Makanya dulu ada seorang ratu, kalau naruh emas di perapatan, naruhnya emas. Perapatannya itu kalau sekarang kan isinya paling pos polisi. Dulu ada seorang ratu ketika menjabat jadi ratu, tiap-tiap perapatan itu ada pos yang isinya ada emasnya, berlian di pos. Itu nggak ada satupun yang nyenggol, apalagi ngambil. Kenapa? Adil. Walaupun anaknya yang nyenggol, anaknya ngambil, tangkep, potong.
Itu namanya keadilan menurut ulama demikian. Kalau dia bisa memperlakukan itu sama antara dia bersikap pada dirinya dan keluarganya dan antara dia bersikap kepada rakyatnya. Jika tidak, semua pejabat itu diancam masuk neraka. Karena ada pejabat yang adil dan dijamin masuk surga. Seperti siapa orang-orang ini? Seperti para khalifahnya Rasulullah. Selain mereka, orang-orang ini mereka akan diancam untuk masuk nerakanya Allah. Kecuali betul-betul orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi khalifatu Rasulillah, penerusnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini lurus semua tuh, lempeng-lempeng semua. Adilnya, super adil dia. Ya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada rakyatnya, semua berbuat adil. Jadi jangan dianggap wah, kalau pemimpin gak bakalan adil, susah adilnya. Iya, susah itu bukan gak bisa. Ada orang-orang yang bisa berbuat adil. Siapa? Yang udah terjadi, contohnya para khalifatu Rasulillah. Maka siapa yang bisa adil, menganggap ini adalah amanat yang berat dan jabatan itu adalah semestinya untuk kemaslahatan umat, maka dia adalah pemimpin yang mulia di hadapan Allah dan akan masuk ke dalam golongannya orang-orang yang dimuliakan Allah. Akan masuk kelompoknya orang-orang yang dinaungi oleh Allah, yang dekat oleh Allah. Siapa? Seorang yang ketika memeluk jabatan dia menganggap ini adalah beban. Ini adalah sesuatu tanggung jawab yang berat. Maka dia pakai jabatannya untuk ngurusin umat. Gimana umat maslahat, gimana umat dapat kebaikan, gimana umat dalam kemakmuran, gimana umat diperhatikan. Kok bisa seperti itu? Maka dia adalah pemimpin yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemimpin yang seperti ini nih, ketika masa jabatannya berakhir, dia bergembira. Kenapa? Karena jabatan bagi dia beban. Beda yang jabatan itu kenikmatan. Kalau masa jabatannya habis, sedih. Kalau perlu pengen nggak bisa perpanjang, rubah undang. Kenapa? Saking senengnya sama jabatan. Beda. Orang yang menganggap ini tanggung jawab, nggak mau diperpanjang, jangan. Udah cukup lah. Udah beban saya. Mikirin akhirat, mikirin nanti ditanya sama Allah, mikirin nggak ada. Udah yang lain aja lah. Ini orang-orang yang memang menjabatnya itu bukan karena untuk kepentingan sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling disukai dan dekat dengan Allah nanti di akhirat adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, RT yang adil, RW yang adil. Itu dicintai oleh Allah. Jangankan kok sampai lurah, camat, presiden, masya Allah, akan jadi orang yang nanti menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu hari kerjanya seorang pemimpin yang adil. Dengerin nih. Satu hari kerjanya pemimpin yang adil itu sama dengan ibadah rakyatnya semua 60 tahun. Coba. Satu pemimpin yang dia adil kepada rakyatnya, bela rakyatnya, dia kerja untuk kepentingan rakyatnya, maka sehari dia kerja Allah berikan pahala sama dengan ibadah rakyatnya 60 tahun. Rakyatnya sholat, puasa, ngaji, semua 60 tahun itu pahalanya sama dengan dia ngurusin kepentingan rakyat sehari. Kemaslahatan umat, bagaimana mikir airnya umat, bagaimana berasnya umat, bagaimana makannya umat, bagaimana pencaharian umat, dipikirkan, dikerjain, di jalan keluar. Sehari itu dia dapat pahala seperti 60 tahun pahalanya rakyatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara 7 orang manusia yang dinaungi oleh Allah nanti di padang mahsyar, di mana nggak ada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka itulah orang-orang pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apabila engkau masih tertarik, setelah engkau mendengar ini, kemudian engkau masih tertarik pada memiliki harta, memiliki jabatan, kok masih tertarik, maka berarti kamu baru melihat permulaannya saja. Kamu nggak pernah melihat akhir dari semua itu. Akhir dari menjadi pejabat, akhir dari menjadi hartawan. Pikirkan akhirnya, nanti kamu gak akan tergila-gila jadi orang kaya. Pikirkan akhirnya, nanti kamu gak akan tergila-gila untuk jadi pejabat. Orang pengen jadi orang kaya, pengen jadi hartawan, jutawan, pengen jadi pejabat, itu karena tergiur pada permulaannya. Apa itu kesudahannya? Ketika orang tadinya jadi orang kaya raya, orang yang kaya kemana aja diapain? Dihormati. Kalau perlu tiap jalan karpetnya apa? Merah. Yang ngawal Satpol PP apa Banser kawal, kemana aja orang minta foto, kemana aja orang salaman, kemana aja orang mau mendekat, kemana aja orang pada menjilat, cari muka, seneng dia. Dengan perilaku yang seperti itu dia senang, maka ingatlah akhirnya, jangan ingat permulaannya saja. Apa akhirnya? Akan hilang pasti nanti semua kemuliaan kamu. Bila kamu terpisah dengan harta kamu. Kok kamu jadi kaya, jadi kismin, mobil sudah hilang, rumah hilang. Tak lama-lama istri ikut menghilang, anak-anak ikut menghilang. Kenapa? Sudah nggak ada kemuliaan
kemuliaan, nggak ada keagungan, nggak ada kebanggaan, hingga nggak ada yang mau berteman dengan kalian lagi. Dan akan dihisap lebih lama nanti di akhirat, 1000 tahun 500 tahun dibandingkan yang lainnya. Kalau ada orang miskin sama orang kaya, dua-duanya akan masuk surga. Yang kaya itu setengah hari lebih lama dari yang miskin. Berapa? Setengah hari akhirat. Berapa lama berarti? 500 tahun. Sehari akhirat itu 1000 tahun. Bedanya cuma setengah hari, tapi akhirat. Maka orang-orang miskin akan masuk surga udah nikmat, udah bidadari gonta-ganti, baru ketemu Pak Haji baru masuk, mana aja Pak Haji. Ari yang nyambut tuh, oh sini. Arinya udah makan tidur di situ. Ya. Maka kalau kamu ingat yang seperti itu, kamu gak akan tertarik untuk jadi orang yang jutawan, miliarder. Gak pingin tertarik jadi seperti mereka. Kecuali nasib. Nasibnya memang jadi orang kaya. Dan orang kayanya orang kaya yang adil, yang lurus, yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nabi SAW bersabda, orang fakir dari umatku akan masuk ke surga setengah hari lebih cepat dari orang kaya. Setengah hari lebih cepat, maknanya setengah hari itu 500 tahun lebih cepat. Yang dihisap apa kira-kira? Ya harta kamu. Harta yang mana? Dari mulai gimana dapatnya, kemana dipakainya, bersama siapa kamu menggunakannya, apa saja keuntungannya. Ada seseorang yang kerjanya ngangkatin kayu dari hutan, seorang nebang. Maka ada orang yang kerjanya kuli ngangkatin kayu dari hutan ke rumah tuannya, kumpulin, diikat, pikul sampai ke rumah tuannya. Kerjanya itu aja, ntar kasih upah, ya, kasih upah, ya. Suatu hari setelah dia mikul sampai tengah jalan, lapar, dia makan. Habis makan selesai, dia pikul lagi. Dia pikul lagi itu ada selilit. Terus karena yang dipikul kayu, dia cuplik kayu sedikit buat selilit. Kira-kira gedenya seberapa segini? Seberapa gedenya? Itu dihisap oleh Allah nggak habis-habis. Kenapa ente ambil? Ente ngomong nggak? Punya hak apa ente sama kayu itu? Ente kan sudah dibayar lunas. Ngapain kok diambil? Itu dihisap nggak habis-habis gara-gara selilit. Lah kalau kayunya di hutan gelondongan kamu ambil, diapain kira-kira kamu? Wong selilit aja nggak habis-habis hisapnya begitu, apalagi kayu gelondongan yang kamu untal. Maka
carilah kemuliaan yang tidak fana hingga tidak akan bersedih dengan adanya perpisahan itu. Maka carilah kemuliaan yang tidak rusak. Itu dong. Jangan kamu berpikir ingin mencari kemuliaan yang gampang rusak, yang gampang berakhir. Ketika apa? Masa jabatannya habis, dipecat atau mati. 3 ini menjadi penyebab kamu akan terpisah. Lah, cari kemuliaan, carilah jabatan, carilah kedudukan yang sekira-kiranya 3 ini terjadi pada kamu, jabatan itu enggak meninggalkan kamu. Yang kira-kira kamu mati, dipecat, pensiun, jabatan itu tidak akan meninggalkan kamu, enggak akan rusak, akan terus sama kamu. Apa itu jabatannya? Apa jabatannya? Ma'rifatullah. Jabatannya cuma 1, jadi orang yang ma'rifatullah. Maka orang yang jabatannya seperti ini, jangankan dia masih hidup, setelah dia mati akan ditambah kemuliaannya oleh Allah. Hidupnya dimuliakan, matinya lebih dimuliakan. Namanya masih disebut, bertahun-tahun meninggalnya masih diziarahi kuburannya, masih didatengin, dimintain keberkahan, kebaikan. Itu karena jabatan 1 apa? Ma'rifatullah. Maka jabatan ini bukan jabatan yang fana, ini jabatan yang kekal. Kalaupun kamu mati, jabatan itu tidak akan meninggalkanmu. Jabatan itu akan terus mengiringimu walaupun sampai ke akhirat. Kata Nabi, orang yang mati itu akan diiringi oleh 3 perkara. Yang pertama apa? Keluarganya. Orang yang mati semua tuh, anaknya, istrinya, siapa lagi? Cucu, menantu akan ikut ke kuburan. Yang kedua siapa? Hartanya, mobilnya, kendaraannya akan dipakai untuk mengantar dia ke kuburan. Yang ketiga, amal perbuatannya. Yang 2 kata Nabi akan kembali. Yang 1 akan menemani dia terus sampai hari kiamat. Yang 2 yang kembali mana? Yang pertama keluarganya. Yang kedua hartanya. Kira-kira kamu kalau mati, keluarganya mati, mau nungguin di kuburan sebulan aja mau? Dikontrakin lah, bikin kos-kosan di situ lah sebulan, mau? Hartanya pulang, keluarganya pulang, yang tinggal apa? Amalnya. Maka kalau kamu orang yang berakal sehat, orang yang berakal baik, maka akan memilih lebih mencintai amal daripada harta. Akan mencintai amal daripada jabatan. Kenapa? Karena amal itu nggak akan meninggalkan kita. Di antaranya apa? Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar mengenal Allah. Ketika kamu sampai kedudukan al-arif billah, orang yang dikenal sebagai orang yang mengenal Allah,
orang yang menuntun orang untuk ma'rifatullah, orang yang menuntun orang untuk bisa mengenal Allah. Kamu kok punya jabatan itu, maka setelah kamu mati, jabatan itu tidak akan meninggalkanmu. Bahkan sampai ke anak-anakmu terus dimuliakan. Kuburan kamu diziarahi, nama kamu disebut. Coba ada nggak orang yang kaya raya mati tapi diziarahi sampai sekarang, ada nggak? Atau pejabat yang mati sampai sekarang masih diziarahi terus, ada? Presiden kayak miliarder kayak mati, ya udah dilupakan orang. Beda sama kiai, beda sama ulama, beda sama orang-orang soleh, orang-orang yang ma'rifatullah, yang punya amal kebaikan. Maka ketika mereka mati, amalnya masih bersanding dan terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya jabatan seperti ini tidak akan bersedih dengan perpisahan, yaitu kemuliaan dengan ma'rifat kepada Allah, bukan karena yang lain. Maka akan mulia dia di dunia dan akan mulia pula dia di akhirat. Dan dia akan mulia pula di sisi makhluk, dan dia dimuliakan pula di sisi Allah. Dalam pandangan makhluk mulia, dalam sisinya Allah lebih mulia. Maka hikmah ini mengingatkan kita agar kita memilih jabatan yang tidak fana, jabatan yang kekal, yang tidak meninggalkan kita walaupun kita mati atau mendahului. Mudah-mudahan kita semua senantiasa punya jabatan itu hingga dapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana a'tarabna